Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Syahputra dari kelas IS2 nomor NIM 1052271. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian manajemen file. Yang pertama, apa itu manajemen file? Pengertian manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Pengertian manajemen file secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenis untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Manajemen file ini sangat penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Hal ini juga untuk memudahkan yang bersangkutan untuk menggunakannya. Filing ini juga sering digunakan sebagai ingatan seorang operator komputer atau manajer dalam kegiatan bisnis disebut di sebuah perusahaan. Selanjutnya, pemanfaatan manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita bisa memahami beberapa manfaat dari manajemen file. Berikut ini adalah manfaat manajemen file. Yang pertama, meminimalisir risiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus kejadian tidak sengaja menghapus file ini sangat merugikan. Salah satunya bisa juga terkena virus ataupun memori tersebut korup. Yang kedua, memudahkan pencarian file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini akan memudahkan pencarian seseorang ketika akan menggunakan file tersebut, kembali file tersebut. Yang ketiga, mengetahui file yang tak terpakai. Ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat kapasitas penyimpanan, maka kita bisa menghapus file yang tak terpakai dengan mudah. Manajemen file yang baik dan terorganisir akan memberikan banyak manfaat bagi para pengguna komputer. Yang selanjutnya, fungsi manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita juga akan mengetahui beberapa fungsi manajemen file. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian secara bersama. Yang kedua, kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Yang ketiga, kemudahan dalam melakukan backup, recovery, atau antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain merusak atau menghancurkan file tersebut. Yang keempat, user dapat mengacu file dengan symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Yang kelima, data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Yang keenam, tampilan antarmuka user friendly pada sistem operasi akan memudahkan penggunaannya. Poin selanjutnya, sasaran manajemen file. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen file yang efektif. Di antaranya adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Yang kedua, memastikan data di dalam file adalah benar. Yang ketiga, memberikan dukungan berupa masukan input dan keluaran output
sebagai tipe perangkat penyimpanan. Selanjutnya, meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data ataupun upaya perusakan data. Yang kelima, menyediakan sekumpulan rutin antar muka masukan input ataupun keluaran output. Yang keenam, yang terakhir, memberikan dukungan berupa masukan input, data, dan keluaran output kepada banyak pengguna, yaitu user yang menggunakan user pada sistem multi-user. Poin selanjutnya, arsitektur manajemen file. Biasanya arsitektur manajemen file terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah yang pertama, sistem akses. Sistem akses ini adalah suatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Yang kedua, manajemen file. Ini adalah manajemen file tersebut adalah hal yang berkaitan dengan menyediakan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan. Ini berkaitan dengan alokasi ruang yang menyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Yang keempat, mekanisme integrasi file. Ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi, korup file. Dalam terkorupsi ini adalah yang bahasa yang kita ketahui adalah korup file. Selanjutnya, tipe file pada sistem operasi. Secara umum, ada 3 file yang terdapat pada sistem operasi. Di antaranya adalah yang pertama, regular file. File regular terdiri dari file teks dan biner. File teks ini berisi barisan teks dalam format txt. Sedangkan file biner berisi eksekusi dalam tanda kurung exe, dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. File biner terbentuk exe hanya diketahui oleh sistem operasi, sedangkan biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Yang kedua, directory file. File directory adalah file yang dimiliki oleh operasi sistem. Sebuah komputer file ini berisi semua informasi terkait daftar file yang berada di dalam folder atau directory. Yang ketiga, special file. File spesial adalah nama logik perangkat masukan input ataupun keluaran output yang dianggap sebagai file. Yang poin selanjutnya adalah data pada manajemen file sebuah perusahaan. Dalam manajemen file, ada beberapa hal yang secara mutlak wajib ditata secara rapi, antara lain surat penerimaan barang, surat pembayaran barang, berkas surat hutang, surat penjualan barang, surat asuransi, berkas surat pengiriman barang, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, filing menjadi pekerjaan yang menjemukan dan ribet karena kita diharuskan berhubungan dengan berbagai macam-macam surat dan pengelompokan secara hati-hati supaya nanti mudah dicari beberapa pemilik bisnis untuk berkonsentrasi pada hal-hal krusial, misalnya memastikan organisasi menggunakan teknologi digital dengan baik. Yang kedua, memastikan perusahaan berhenti ketergantungan pada dokumen fisik. Yang ketiga, memastikan pengelolaan manajemen file ini tertata rapi sehingga waktu tidak dihabiskan pada tugas-tugas operasional saja. Poin selanjutnya, cara manajemen file yang efektif. Dampak bila tidak ada manajemen file adalah tidak adanya keteraturan pada file yang disimpan menurut
Menurut beberapa situs bisnis besar, ada beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas filling manajemen misalnya. Yang pertama, membangun sistem dokumen filling dan juga penamaannya. Yang kedua, mulai pikirkan soal konversi file sekaligus. Yang ketiga, berhenti menggunakan konverter gratisan. Yang keempat, menguasai Windows Explorer. Yang kelima, simpan data di lokasi yang sama. Yang keenam, menggunakan shortcut. Yang ketujuh, share dokumen. Itulah pembahasan tentang manajemen file dan pengertiannya, fungsi pada sistem operasi. Untuk sumber yang saya dapat dari website maxmanro.com, nanti saya taruh di ini deskripsinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Muhammad Farel Syaputra, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.